Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Amiruddin Ismuhu, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan Google Sites yang merupakan salah satu fitur dari Google. Bagaimana cerita terkait dengan Google Sites? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, teman-teman sekalian harus menyiapkan akun yang nanti akan menjadi dasar untuk nanti bisa mengakses Google tersebut. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan akun Belajar ID yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengakses fitur-fitur dalam Google ini. Pertama, di tampilan saya di sisi sebelah kanan ini sudah tampil akun Google saya dengan menggunakan akun Belajar ID. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu memilih ikon aplikasi Google dan memilih salah satu fitur dari Google ini, yaitu Google Sites. Kita buka. Tampilan awal Google Sites ini seperti terlihat pada layar, dan di Google Sites ini sudah disiapkan beberapa template yang nantinya bisa kita gunakan untuk dapat melakukan eksplorasi terkait dengan Google Sites ini. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah site atau web sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan apa yang kita buat. Saya di sini sudah ada beberapa site yang pernah saya buat, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara membuat tampilan site seperti yang ditampilkan pada layar ini. Ini merupakan salah satu contoh dari hasil eksplorasi terkait dengan Google Sites. Kita akan mencoba membuat tampilan seperti ini, dan bagaimanakah cara yang bisa kita lakukan. Mari kita simak tutorialnya. Pertama, kita harus kembali dulu ke drive kita, ke drive, karena disinilah semua tempat untuk menyimpan berkas-berkas yang kita buat secara offline. Kemudian kita coba mengakses ikon aplikasi Google dengan cara memilih salah satu, yaitu Google Sites. Pada tampilan ini saya akan mencoba untuk membuat site baru atau situs baru, dan di sini saya memilih yang kosong. Saya klik. Seperti inilah tampilan awal dari Google Sites atau web yang nantinya kita akan kembangkan. Pertama-tama kita mengisi judul dari web yang kita buat. Saya mengambil contoh untuk judulnya adalah fisika. Nanti di dalamnya adalah beberapa informasi yang nanti akan berhubungan dengan mata pelajaran fisika. Selanjutnya adalah di sini kita bisa menambahkan logo. Saya coba tambahkan. Kita nanti akan diarahkan untuk mengupload logo yang mungkin saja kita sudah siapkan. Sebagai contoh, logonya
Saya coba ambil salah satu, kemudian kita masukkan ya, dan ini sudah terlihat di layar. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi judul dari web atau situs kita. Contohnya adalah materi fisika. Ini boleh kita ubah font, kemudian size-nya sesuai dengan ikon-ikon yang tampil pada layar ini. Saya tebalkan, kemudian saya coba buat menjadi satu layar ya, seperti ini. Ini contoh kecilnya. Kemudian saya mencoba ingin mengubah tampilan dari situs ini, maka saya memilih tema. Kemudian di sini kita bisa memilih tema yang sudah disiapkan, atau bisa juga kita mengcustom atau memilih tema yang kita inginkan. Saya coba dengan menggunakan tema diplomat seperti ini, kemudian memilih gaya fontnya. Selanjutnya adalah kita akan mengubah background dari tampilan judul ini. Jadi kita memilih foto, kemudian di sini sudah disiapkan atau disediakan dua fitur, yaitu fitur upload dan fitur pilih. Nah, untuk upload ini nanti kita akan diarahkan menuju ke device kita untuk memilih gambar-gambar yang tersedia. Nah, untuk menu pilih, kita nanti akan diarahkan ke beberapa menu yang bisa terintegrasi juga dengan secara online seperti itu. Jadi ini adalah tema-tema bawaan yang nanti bisa kita masukkan sebagai pengganti dari background judul. Saya mengambil contoh yang sudah tersedia, misalnya seperti ini. Saya pilih. Nah, sehingga di sini sudah tampil ya di background kita. Langkah selanjutnya adalah kita memilih header. Ya, seperti apa yang kita inginkan, apakah kita menggunakan sampul atau spanduk besar, spanduk, ataupun hanya tampilan judulnya saja. Jadi ini diberikan kepada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian untuk melakukan eksplorasi mana yang dipilih. Oke, saya lanjut untuk tampilan halaman. Nah, untuk tampilan halaman di sini nanti kita bisa mengisi dan membuat beberapa halaman ataupun menu-menu pada web atau situs ini. Yang pertama, kita akan memilih halaman muka. Nah, untuk halaman muka biasanya kita mengubah nama tersebut. Nah, kita coba ubah, kita klik properti. Ini kita bisa ubah halaman muka dengan tampilan dashboard. Ini kita klik selesai. Di sini sudah kita ubah ya. Kemudian kita akan menambahkan halaman baru. Untuk menambahkan halaman baru, maka nanti ketika kita klik akan berpindah ke halaman baru tersebut. Bisa juga kita menggunakan bagian menu. Jadi kita akan mencobanya. Kita coba dulu halaman baru. Halaman baru yang dimaksudkan kita berikan nama. Contoh adalah kumpulan materi. Klik selesai. Seperti ini sudah tampil. Kemudian kita juga akan menambahkan satu bagian menu. Di sini kita masukkan adalah materi fisika. Ini sudah tampil. Nah, untuk kumpulan materi ini akan berada dalam satu layar saja atau satu halaman saja. Tetapi untuk materi fisika, karena kita menggunakan menu, maka ini bisa untuk kita tambahkan
sub halamannya atau sub menunya. Contoh, saya akan menambahkan sub menunya atau sub halamannya. Saya tambahkan. Sini saya akan membagi beberapa materi di dalamnya. Contoh, gerak. Saya klik selesai. Saya tambahkan lagi. Ya. Saya tambahkan sub halamannya, gerak. Kemudian saya tambahkan lagi suhu dan kalor. Ini saya misalkan ya, 3 menu yang berada dalam satu menu materi fisika. Jadi dari icon ini juga sudah nampak ya, ada perbedaan antara menu dan halaman. Nah, tampilannya pun seperti ini, dan untuk judul ini bisa kita ubah ya, background judulnya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Saya mulai mungkin dari suhu dan kalor agar lebih maksimal dan sesuai atau berkaitan, maka saya coba menambahkan backgroundnya sesuai dengan materinya. Saya pilih, kemudian saya pilih telusur. Di sini saya coba cari materi suhu. Saya mengambil gambar tentang suhu. Ini saya sudah dapat, saya coba, saya klik pilih. Nah, inilah tampilan dari background yang berhubungan dengan materi. Ini nanti teman-teman, Bapak sekalian, silahkan mungkin bisa mencoba. Yang berikut adalah sub halaman gerak. Di sini juga saya ingin mengubahnya. Saya klik pilih, kemudian saya coba gerak, saya searching gerak. Saya melihat yang sesuai ya. Mungkin kita pilih salah satunya dulu. Oke, saya misalkan untuk gerak itu tampilannya ini. Saya contohkan ya. Saya klik pilih. Nah, kemudian salah satunya lagi, agar bisa membedakan antara menu yang lain atau halaman yang lain, bisa terlihat dari background ini. Ya, ini kebetulan sudah 2 ya, saya coba ganti nama judulnya ya dengan kayak oke. Nah, sekarang saya coba ubah background dari ini gerak. Oke, ini saya coba ganti dengan kayak coba ubah tampilan backgroundnya kayak saya coba yang sesuai. Oke, misalkan saya mengambil salah satu contoh ya, misalnya yang ini. Oke, saya pilih. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilan judul ini sudah ada perubahan ya, sudah terlihat. Nah, seperti ini untuk tampilan materi fisika karena kita menggunakan menu, dan untuk kumpulan materi ini hanya terlihat satu halaman saja. Kalau ini kita bisa memilih ya, kita bisa memilih. Oke, ini untuk kumpulan materi saya coba ubah agar bisa berbeda dengan tampilan dashboard. Saya coba. Oke, seperti ini saya pilih. Oke, ini tampilan untuk judul dari beberapa halaman dan menu sudah terlihat seperti ini untuk halaman dashboardnya. Kemudian untuk halaman kumpulan materinya, kemudian di sini kita bisa memilih ya, tampilan untuk halaman gaya, gerak, dan suhu dan kalor. Selanjutnya adalah kita akan mengisi layar ini, dan apa saja yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita akan menuju ke menu sisipkan atau insert. Di sini kita sudah disiapkan beberapa blokir konten yang boleh untuk kita gunakan. Saya mencoba akan memasukkan satu tampilan.
seperti ini tampilannya. Jadi ada gambar, kemudian ada deskripsi judul dan deskripsinya, atau tampilan judul dan deskripsi. Saya misalnya akan mengambil satu materi, kumpulan materi yang berhubungan dengan fisika. Misalnya di sini saya masukkan listrik statis. Oke. Ini Ibu. Kemudian saya akan masukkan deskripsi singkat yang berkaitan dengan listrik statis ini. Di sini juga Bapak Ibu sudah bisa mengisi kuis atau beberapa pertanyaan untuk nanti bisa dijadikan dasar pada saat peserta didik kita melihat video misalnya yang kita masukkan. Contoh, jadi pada materi listrik statis ini saya akan mencoba mengupload video. Saya klik tambah, kemudian saya coba ngambil langsung dari YouTube ya Bapak Ibu. Saya coba searching listrik statis. Nah, ini tampilannya. Kita akan memilih salah satu tampilan video ini yang sesuai dengan materi yang kita pilih. Saya pilih. Oke, ini tampilannya sudah masuk untuk video. Dan deskripsi ini bisa kita tuliskan beberapa penjelasan ataupun pertanyaan yang kita inginkan kepada peserta didik setelah menyimak video ini. Contoh yang bisa saya berikan adalah saya masukkan ini sebagai tugas. Yang pertama, menyimak materi yang ditampilkan pada video. Yang kedua adalah menuliskan hal-hal penting yang terdapat dalam video tersebut. Ibu. Nanti anak-anak atau peserta didik akan melihat atau menonton video ini, kemudian nanti akan menyelesaikan tugas yang diminta. Oke, untuk tampilan blokir konten dengan desain 2 gambar, 2 deskripsi pada satu layar dan seterusnya, ini silakan Bapak Ibu boleh ekspor dengan sendiri. Selanjutnya adalah kita mencoba beberapa fitur tambahan selain dari blokir konten yang sudah disiapkan. Kita boleh mengisi, menambahkan daftar isi, browser gambar, tombol pemisah, pengatur spasi dan sebagainya. Di sini saya tidak akan memilih secara keseluruhan, tetapi saya akan memilih beberapa fitur saja. Contoh misalnya saya mengambil placeholder. Saya coba klik placeholder, 3 placeholder. Saya coba klik. Nah, tampilannya seperti ini, dan ini bisa untuk kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Saya coba seperti ini. Nah, di placeholder ini kita boleh menambahkan video-video yang berhubungan dengan materi fisika. Saya coba materi umum tentang hukum beton, beton, dan seperti ini. Kita tambahkan. Kemudian di sini lagi saya coba tambahkan hukum 2 Newton. Hukum 2. Oke. Kemudian salah satu ini lagi adalah hukum 3 Newton. Seperti ini. Nah, sudah terlihat ya ada beberapa perubahan-perubahan dalam halaman ini. Selanjutnya mungkin kita juga bisa menambahkan kalender. Kita menambahkan kalender. Nah, seperti ini. Kita tambahkan kalender, atau bisa juga yang lain, misalnya peta. Kita mengambil salah satu peta. Saya coba mengambil lokasi SMK Negeri 1 ya, Timur. Saya tambahkan
Nah, ini sudah tampil lokasi petanya. Kemudian nanti bisa ditambahkan untuk yang lain, misalnya link media sosial, ini bisa ditambahkan ya. Misalnya kita punya link FB, website dan sebagainya. Di sini saya coba tambahkan salah satu link website ya, https 2 km1 Popaya Timur .sch.id. Misalnya saya coba tambahkan. Jadi ini sudah ada link. Seperti ini linknya. Oke, saya buka ya. Nanti ini tinggal disesuaikan. Mungkin ada gambar yang boleh kita pilih. Saya coba ke sini, saya cari web icon website. Nah, saja yang saya pilih. Oke, saya klik sisihkan. Ini kita lihat kalau sudah muncul, kita perbaharui. Nah, seperti ini tampilannya, Ibu sekalian. Oke, nanti untuk dokumen-dokumen lainnya boleh ditambahkan Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan berpindah ke tampilan dari halaman. Kalau ini adalah kumpulan materi, jadi bisa memuat seluruh materi-materi yang ada. Nah, kita coba ke salah satu materi pada fitur ini, atau ada pada sub halaman ini. Saya coba ke materi gaya. Nah, di materi gaya kita juga boleh membuat seperti pada tampilan kumpulan materi, tetapi untuk materi gaya ini kita sudah lebih spesifikkan ke materi gaya tersebut. Saya coba buat sebuah blokir konten. Nah, di sini saya mencoba memasukkan tampilan tiga blokir konten. Jadi yang berhubungan dengan gaya itu apa saja, ini kita masukkan materinya ya. Jadi misalnya ada 3 contoh materi gaya A, kemudian di sini ada gaya B, dan ada gaya C. Ini contoh materinya Bapak Ibu ya. Ini juga bisa di bold atau ditebalkan. Di sini juga Bapak Ibu kita boleh menambahkan video layaknya tampilan pada halaman muka atau halaman kumpulan materi. Sini saya coba mengambil videonya dari YouTube atau mungkin juga dari device kita, video yang sudah tersimpan. Misalnya gaya, saya coba gaya. Kita lihat video apa yang muncul. Gaya fisika. Seperti ini, ada gaya sentuh, gaya tak sentuh, gaya berat ya, dan massa. Nah, saya coba masukkan di sini, saya coba klik sisip. Nah, misalnya kita akan masukkan tentang materi jenis gaya seperti ini ya. Lanjut, yang kedua kita akan mengambil materi gaya juga, tapi lebih ke gaya sentuh. Nah, ini saya coba pilih, saya ganti dengan gaya sentuh dan tak sentuh. Kemudian yang ketiga ada gaya tak misalnya. Oke, di sini saya sudah temukan. Saya ganti di sini dengan gaya. Seperti itu tampilannya Bapak Ibu. Kemudian silahkan untuk mengisi deskripsi, walaupun ada
atau bisa juga menggunakan link Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyimpan materinya dalam Drive. Saya ambil contoh, saya akses Drive, kemudian saya memilih misalnya ada satu materi, contoh ya seperti ini. Saya coba klik bagikan, kemudian ini saya coba akses ke siapa saja, kemudian link saya salin. Oke, saya akan bawa ke deskripsi dari materi jenis-jenis gaya. Di sini saya akan masukkan linknya, saya sisipkan link, saya paste, kemudian saya terapkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Atau bisa juga Bapak Ibu memberikan nama ya, memberikan nama. Kita hapus, silahkan klik pada klik di sini misalnya ini, kemudian saya tautkan, saya paste, saya terapkan. Nah, jadi link tadi itu sudah masuk dalam teks. Jadi ketika anak-anak ingin mengakses, maka mereka tinggal mengklik link ini, Ibu sekalian. Oke, yang berikut adalah, nah ini tinggal tambahan-tambahan aplikasi. Kalaupun memang ada yang perlu untuk ditambahkan Bapak sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mempublish. Jadi ini seakan-akan kita sudah membuat semaksimal mungkin untuk tampilan dari situs atau web kita yang berhubungan dengan materi, ataupun silahkan Bapak Ibu membuat situs sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya Bapak Ibu tergabung dalam kegiatan program pendidikan buat penggerak, maka Bapak Ibu ingin membuat sebuah portofolio digital. Jadi silahkan membuat dalam situs atau website ini. Jadi selanjutnya adalah sebelum kita melakukan publish, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita melakukan preview. Ya, kita preview dulu tampilannya seperti apa. Saya coba klik preview atau plat hijau. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya coba ke tampilan dashboard. Nah, untuk tampilan dashboard seperti ini. Kemudian saya coba ke kumpulan materi. Saya klik kumpulan materi. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa diakses. Nanti akan diarahkan ke link atau website kita. Ini saya ambil contoh adalah website sekolah kami. Oke, saya lanjut ke tampilan menu. Jadi misalnya saya ke menu gaya, saya lihat, nah ternyata seperti ini tampilannya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah bisa kita klik. Jadi nanti kita akan diarahkan ke fitur atau ke drive kita, di mana kita tadi mengambil link. Jadi tadi kalau saya tidak salah, saya mengambil link dari sebuah file dalam bentuk slide ya, slide presentasi. Jadi saya coba klik di sini, saya coba klik, nanti akan diarahkan ke slide presentasi. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah termasuk salah satu fitur yang kompleks, yang lengkap untuk nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Terakhir di sini saya coba ke suhu dan kalor. Ini kebetulan tadi kita belum isi untuk blokir kontennya atau tambahan-tambahan akses di dalamnya, baik berupa video ataupun berupa gambar dan sebagainya. Selanjutnya adalah setelah kita melakukan preview atau pratinjau dari situs ini, di sini juga sudah disediakan ada 3 pilihan. Jadi bagaimana tampilan kalau kita menggunakan PC atau laptop, kemudian di sini menggunakan tablet. Nah, untuk menggunakan tablet seperti ini, kemudian bisa juga menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone, maka untuk tampilan menunya itu berada di sisi sebelah kiri Bapak Ibu, seperti ini ya. Jadi kita coba yang materi, kumpulan materi. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, keren.
Oke, setelah kita preview dan ketika kita merasa bahwa ini sudah lengkap, maka kita boleh untuk melakukan publish, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita coba publish. Saya klik publish. Kemudian di sini nanti kita bisa tuliskan nama website kita. Jadi dengan tambahan sites.google.com/guru.belajar.sma.belajar.id, kemudian nama situs kita. Jadi contoh saya mengambil itu situs Fisika Caria. Agar nanti bisa untuk diakses oleh semua orang, maka ini kita ubah, kita kelola. Kemudian saya coba ubah ke situs publik seperti ini, sehingga nanti bagi peserta didik mungkin yang tidak memiliki akun Belajar ID, ini bisa untuk dibuka webnya. Oke, saya klik selesai. Saya coba klik selesai. Oke, kemudian minta mesin telusur publik untuk tidak mengajukan situs saya ini tidak perlu diklik. Oke, saya coba publish. Tampilannya sudah seperti ini. Situs Anda berhasil dipublish. Kita klik lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, artinya ini sudah selesai. Jadi di sini kita tinggal berbagi link kepada siapa yang nanti kita akan berbagi. Oke, saya coba simpan dulu dalam notepad untuk situsnya, yang nanti ini akan saya bagikan ke teman-teman yang lainnya atau mungkin ke peserta didik, sehingga mereka bisa lebih giat lagi untuk belajar. Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa situs ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan seluruh dokumen Bapak Ibu, termasuk perangkat di dalamnya yang nanti akan digunakan selama 1 tahun. Kemudian bisa dimasukkan video-video yang berhubungan dengan materi, sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan berada selalu dan setiap saat berada di dalam kelas, karena lewat Google Site ini anak-anak kita akan berikan mereka akses secara mandiri untuk mereka belajar. Jadi seperti itu tampilannya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.